Belum lama ini, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon memposting cuitan yang cukup memicu kontroversi publik. Dalam akun Twitternya, Fadlizon mengomentari sebuah artikel berita yang memuat pernyataan pihak Densus 88 yang menyebutkan bahwa kemenangan Taliban berpotensi menginspirasi kelompok teroris di Indonesia. Dalam berita berjudul Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia itu mengutip pernyataan Direktur Pencegahan Densus 88 Kombes M. Rosidi yang menyebutkan bahwa jaringan teroris Indonesia sangat sering membuat narasi bermodalkan kemenangan Taliban. Pernyataan itu menurut Rosidi berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah, kelompok teroris yang mendalangi sejumlah aksi teror bom di Indonesia yang berhasil ditangkap. Dalam cuitannya, Fadlizon menyampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan pihak Densus 88 itu berbau Islamofobia dan menjadikan teroris sebagai komoditas. Beliau juga mendorong pembubaran Densus 88 karena dianggap sudah banyak lembaga lainnya yang menangani terorisme. Seharusnya cukup BNPT saja yang menangani masalah terorisme. Selain itu, Fadlizon juga menekankan bahwa teroris yang seharusnya menjadi prioritas adalah teroris separatis yang secara terang-terangan menantang pemerintah Indonesia. Namun beliau belum secara spesifik memberikan contohnya, organisasi apa atau siapa. Cuitan Fadlizon itu tentu menimbulkan perdebatan publik. Ada yang setuju bahwa Densus 88 menyebarkan narasi Islamofobia dan seharusnya dibubarkan saja. Tapi ada juga yang merasa Densus 88 masih diperlukan untuk menangani terorisme di Indonesia. Jadi apakah Densus 88 itu menyebarkan Islamofobia dan sudah tidak diperlukan lagi kehadirannya? Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa perdebatan terkait kehadiran Densus 88 ini sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2013, wacana atau tuntutan publik yang mendorong pembubaran Densus 88 ramai terjadi karena dipicu video kekerasan yang beredar di media sosial saat itu. Dalam video itu, anggota polisi yang diduga berasal dari Densus 88 dan Kesatuan Brimob itu menganiaya terduga teroris. Pada tahun 2016, terjadi kasus tewasnya terduga teroris Siono saat digerebek Densus 88 di Klaten, Jawa Tengah. Hal ini kemudian kembali memicu tuntutan publik agar Densus 88 dibubarkan. Perdebatan tahun 2013 dan 2016 tersebut sebenarnya lebih menitik beratkan cara atau tindakan penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga teroris yang dianggap terlalu represif dan tidak menjunjung HAM. Jadi konteksnya berbeda dengan tuduhan Islamofobia dari Fadlizon. Dari mana kemudian datangnya narasi Islamofobia yang dianggap dekat dengan Densus 88? Di sini kita mungkin bisa memahaminya dengan melihat awal pembentukan Densus 88 itu sendiri. Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau lebih dikenal dengan Densus 88 lahir dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. Munculnya impres tersebut dipicu oleh maraknya teror bom pada sekitar tahun 2001 hingga 2002. Salah satu aksi teror bom itu adalah kasus bom Bali yang didalangi oleh kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang terhubung dengan Al-Qaeda. Kasus-kasus terorisme yang ditangani Densus 88 sejauh ini memang berasal dari kelompok atau jaringan teroris yang mengaku sebagai umat sekaligus pembela Islam seperti Al-Qaeda, ISIS, atau Taliban. Fakta tersebut apabila dikombinasikan dengan sejarah tindakan represif yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga teroris, memang membuka peluang untuk berkembangnya tuduhan Islamofobia, bahkan lebih ekstrim lagi, tuduhan anti-Islam terhadap Densus 88. Tapi menurut saya tuduhan semacam itu sepertinya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Pertama, arti dari Islamofobia sendiri adalah ketakutan terhadap Islam. Sedangkan tindakan represif Densus 88 dilakukan terhadap terduga teroris, bukan terhadap umat Islam pada umumnya. Jadi mungkin label yang lebih pas disematkan pada Densus 88 adalah terorisfobia, yakni ketakutan terhadap teroris, bukan terhadap Islam. Kedua, pernyataan dari pihak Densus 88 terkait kemenangan Taliban menginspirasi teroris di Indonesia adalah fakta yang didapatkan dari pengamatan terhadap aktivitas kelompok teroris di Indonesia. Jadi itu bukan opini mereka, melainkan sekedar fakta saja. Faktanya kemenangan Taliban menginspirasi kelompok teroris Indonesia dan kerap dijadikan narasi oleh mereka untuk menyebarkan pahamnya dan merekrut anggota baru. Ketiga, kalaupun Densus 88 menghubungkan kelompok teroris di Indonesia dengan Islam, lagi-lagi itu sekedar fakta saja. Faktanya kelompok teroris yang ada di Indonesia yang melakukan sejumlah teror bom seperti bom Bali adalah orang-orang yang beragama Islam dan mengaku sebagai pejuang kemenangan Islam di bumi ini. Jadi,
Itu bukan opini atau pandangan dari pihak Densus 88, melainkan sekedar fakta lapangan saja. Dan penting untuk kita pahami dengan benar bahwa ketika orang menyebutkan ada kelompok teroris yang beragama Islam, itu bukan berarti orang itu bilang bahwa Islam adalah agama teroris. Sampai sini cukup jelas bahwa tuduhan Fadlizon terhadap Densus 88 yang mengatakan bahwa organisasi tersebut bersifat Islamofobik jelas kurang tepat. Karena Islamofobia itu sendiri adalah ketakutan terhadap Islam atau hal-hal yang berbau Islam. Sedangkan pernyataan pihak Densus 88 yang dikritik Fadlizon adalah fakta saja, bukan suatu pendapat yang didasari ketakutan. Nah, menurut saya seharusnya kritik yang masih lebih sesuai dan memang harus kita kawal sebagai warga negara adalah kritik pada tahun 2013 dan 2016 yang lalu, terkait dengan tindakan represif Densus 88 saat menindak terduga teroris. Kemudian, terkait apakah Densus 88 masih diperlukan untuk menangani masalah terorisme di Indonesia atau cukup BNPT saja? Rasanya, keduanya masih sama-sama kita butuhkan. Selama ini Densus 88 lebih berfungsi sebagai orang lapangan yang menyelidiki dan menindak aksi-aksi teror. Densus 88 yang merupakan bagian dari kepolisian itu sendiri dibentuk karena satuan biasa tidak dapat menghadapi aksi teroris yang tergolong kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sedangkan peran BNPT lebih ke arah berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang berwenang untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silakan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolive dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Thank you.